Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mansur dan kelas B Teknik Informatika. Untuk dosen pengampu di sini adalah Bapak Ibnu Ali, SPDI MPhil I, Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT tentang aksiologi, etika, estetika, dan filsafat sosial politik. Langsung saja, filsafat sebagai induk ilmu, atau yang bisa kita sebut adalah sebagai cabang utama. Filsafat ilmu dibagi menjadi 3 pilar fundamental yang saling terkait. Yang pertama ada ontologi, adalah mempelajari hakikat, keberadaan, atau realitas. Dan selanjutnya ada epistemologi, adalah mempelajari hakikat, pengetahuan, dan cara memperolehnya. Selanjutnya ada aksiologi, adalah untuk mempelajari hakikat nilai, misalnya seperti kegunaan, moral, atau keindahan. Aksiologi memegang peran penting karena nilai menjadi dasar bagi setiap tindakan, moral, dan kreativitas. Oke, next. Selanjutnya di sini adalah memahami hakikat nilai. Definisi aksiologi. Yang pertama, etimologi. Etimologi berasal dari bahasa Yunani axios, yang artinya nilai atau kelayakan, dan logis artinya ilmu. Dan logos di sini adalah ilmu. Cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul dan sejarah sebuah kata, termasuk bagaimana bentuk dan maknanya berubah seiring waktu, serta dari bahasa makna kata tersebut berasal. Yang nomor 2 di sini definisi adalah cabang filsafat yang fokus mengkaji hakikat nilai, baik itu nilai moral, keindahan, maupun sosial politik. Dan yang nomor 3 di sini adalah pertanyaan kunci, seperti apa yang bernilai, bagaimana manusia menilai sesuatu, atau mengapa nilai itu penting. Oke, next. Di sini ada 3 ranah utama aksiologi. Aksiologi secara garis besar terbagi menjadi 3 domain utama yang memandu kehidupan manusia. Ada filsafat sosial politik, adalah prinsip kehidupan bersama, keadilan, dan tata kelola negara. Selanjutnya ada etika. Apa itu etika? Yaitu nilai moral, baik atau buruk, dan standar perilaku manusia. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi di sini disebutkan ilmu tentang nilai. Dan selanjutnya ada estetika. Estetika adalah keindahan dan apresiasi baik dalam seni maupun kehidupan sehari-hari. Oke, next. Aksiologi dalam etika adalah pedoman tindakan. Definisinya adalah etika dari kata Yunani ethos, yang berarti kebiasaan, merupakan kajian filosofis mengenai standar buruk atau benar dan salah dalam tindakan manusia. Etika bukan hanya tentang tahu, tapi tentang berbuat.
Di sini juga disebutkan ruang lingkup etika. Yang pertama, etika deskriptif adalah menggambarkan mayoritas apa adanya dalam sesuatu budaya atau kelompok. Yang kedua, ada etika normatif, adalah menetapkan standar atau norma moral yang seharusnya dilakukan manusia. Yang selanjutnya ada metaetika, adalah menganalisis makna konseptual dan istilah moral, misalnya apa arti baik. Oke, next. Yang selanjutnya adalah implementasi etika di era modern. Etika berfungsi sebagai dasar penyusunan hukum dan menjaga keharmonisan sosial, terutama dalam konteks kontemporer. Yang pertama di sini ada etika digital. Adalah tanggung jawab dalam menggunakan media sosial, pelindungan data pribadi, dan pencegahan penyalahgunaan AI. Yang selanjutnya etika kedokteran, adalah keputusan klinis, hak pasien, persetujuan informed consent, dan isu-isu bioetika. Selanjutnya ada etika politik, adalah menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan publik. Oke, next. Selanjutnya adalah aksiologi dalam estetika, adalah mencari keindahan. Estetika adalah cabang aksiologi yang membahas hakikat keindahan dan bagaimana manusia mengalaminya. Di sini udah tersusun cangkupan estetika. Yang pertama, tidak hanya seni rupa seperti lukisan atau patung. Yang selanjutnya meliputi bahasa seperti musik, desain arsitektur, dan perilaku. Yang selanjutnya fokus pada pengalaman estetis seperti sensasi, persepsi, dan emosi. Dan di sini juga tertata fungsi utama, adalah mendorong kreativitas dan ekspresi diri. Selanjutnya memberikan keseimbangan emosional dan spiritual, dan memperkaya makna hidup. Oke, next. Nah, di sini juga ditata penerapan estetika dalam kehidupan modern. Nilai keindahan diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang fungsional, menarik, dan bernilai. Di sini yang pertama adalah arsitektur dan tata kota, untuk menciptakan ruang publik yang nyaman dan estetik. Selanjutnya desain digital, prinsip keindahan dalam UI atau UX untuk pengalaman pengguna yang intuitif. Selanjutnya seni film dan fotografi, penyampaian cerita melalui komposisi visual, pencahayaan, dan sinematografi. Oke, next. Aksiologi dalam filsafat sosial politik adalah bagian aksiologi ini mengkaji nilai-nilai yang mendasari kehidupan bersama dan kekuasaan, seperti filsafat sosial, kohesi, solidaritas, hubungan antar manusia. Selanjutnya adalah keadilan, nilai bersama yang menghubungkan kedua bidang. Selanjutnya ada filsafat politik, adalah kekuasaan, pemerintahan, dan kebiasaan. Dan nilai-nilai utama yang dikaji meliputi keadilan, kebebasan, dan kesetaraan,
demokrasi, dan tanggung jawab publik. Selanjutnya adalah fungsi nilai sebagai fondasi politik dan sosial. Yang pertama di sini adalah peran dalam politik. Aksiologi menentukan apakah kebijakan publik bersifat pro rakyat dan etis. Tanpa nilai politik, berpotensi menjadi alat kekuasaan sewenang-wenang yang mengabaikan moral. Dan yang kedua di sini peran dalam sosial. Peran dalam sosial adalah nilai-nilai seperti kepedulian, empati, dan toleransi adalah pondasi dasar untuk menjaga kohesi dan keharmonisan dalam masyarakat plural. Dan perlu diketahui di era teknologi di sini aksiologi sangat relevan untuk memastikan inovasi teknologi tetap melayani kemanusiaan dan nilai-nilai fundamental. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.